Bapak dan ibu, salah satu luka paling dalam di usia senja adalah ketika anak yang dulu dibesarkan dengan cinta, justru mulai meninggikan suara, membantah, atau berbicara tanpa sopan. Hati terasa seperti diremas pelan. Ada rasa tidak dipercaya, tidak dianggap, bahkan kadang tidak dihargai. Banyak orang tua memendam perih ini sendirian tanpa tahu harus berbuat apa. Tapi sebelum kita mulai membahas cara menghadapinya, izinkan saya menyampaikan satu hal. Bapak dan ibu tidak gagal menjadi orang tua. Sikap anak sering dipengaruhi banyak hal, bukan semata-mata karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi sebentar. Silakan tulis di kolom komentar, sekarang tinggal di kota mana? Apakah dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, atau mungkin tinggal di kota kecil yang penuh kenangan? Bahkan kalau ada yang menonton dari luar negeri, silakan sapa juga. Dengan berbagi asal daerah, kita bisa merasa lebih dekat, seperti duduk bersama di beranda rumah, sambil berbicara dari hati ke hati. Bapak dan Ibu, anak zaman sekarang hidup di dunia yang berbeda dari dunia kita dulu. Mereka terburu-buru, pikirannya penuh, dan banyak yang terbawa emosi tanpa sadar. Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti hati orang tua. Hal terpenting adalah bagaimana Bapak dan Ibu menjaga ketenangan. Karena dalam menghadapi anak yang keras, suara lembut justru lebih kuat daripada teriakan. Kita tidak sedang mengajarkan mereka siapa yang paling benar, tapi bagaimana bersikap dewasa di usia yang penuh kebijaksanaan. Saya pernah mendengar kisah Pak Jatmiko, 71 tahun dari Klaten. Beliau berkata bahwa anak bungsunya suka berbicara dengan nada tinggi. Dulu Pak Jatmiko ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa orang tua harus dihormati. Tapi suatu hari ia memilih diam dan menatap anaknya dengan wajah tenang. "Aku tidak suka cara bicaramu, nak," katanya pelan. "Tapi aku tetap sayang kamu." Anaknya tertegun, menunduk, dan sejak saat itu mulai mengubah caranya berbicara. Terkadang kelembutan justru lebih menggetarkan daripada kemarahan. Di segmen ini kita mulai memahami bahwa menghadapi anak yang tidak menghormati orang tua bukan tentang melawan, tetapi tentang cara menjaga wibawa tanpa harus menyakiti diri sendiri. Ketenangan adalah langkah pertama. Setelah ini kita akan membahas bagaimana cara mempertahankan harga diri dengan lembut, namun tetap tegas. Bapak dan Ibu, banyak orang tua merasa bahwa rasa hormat harus diminta. Kamu harus hormat pada orang tua, begitu kata kita dulu. Tapi zaman sudah berubah. Anak-anak sekarang tidak lagi menghormati karena diperintah, melainkan karena mereka melihat alasan untuk menghormati. Karena itu, setelah Bapak dan Ibu menenangkan hati, langkah berikutnya adalah menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu memang pantas dihormati lewat sikap yang lembut, tenang, namun tetap berwibawa. Sebelum kita lanjut, coba Bapak dan Ibu ceritakan di kolom komentar. Apakah pernah mengalami anak berbicara dengan nada tinggi atau bersikap kurang sopan? Tidak perlu menjelaskan panjang, cukup tuliskan perasaannya saja. Kita semua di sini saling menguatkan, seperti keluarga besar yang sedang belajar memahami hati anak di masa sekarang. Ada kisah dari Bu Rumi, 68 tahun, dari Tulungagung. Suatu sore anaknya pulang dalam keadaan lelah dan tanpa sadar berbicara dengan nada tinggi. Dahulu, Bu Rumi mungkin akan langsung tersinggung atau marah. Tapi kali ini ia memilih cara yang berbeda. Ia menatap anaknya pelan dan berkata, "Ibu kurang nyaman kalau kamu bicara begitu, tapi ibu tetap sayang dan mendoakan kamu." Kalimat sederhana itu membuat anaknya terdiam. Beberapa hari kemudian, anaknya datang meminta maaf. Ketenangan seorang ibu kadang lebih kuat daripada teguran yang keras. Bapak dan Ibu tidak perlu membalas dengan emosi. Tidak perlu membuktikan siapa yang benar. Sikap yang halus namun tegas adalah bentuk wibawa yang paling tinggi. Ketika anak melihat orang tuanya bisa mengontrol diri, mereka lama-lama akan merasa segan. Dari sikap itulah rasa hormat tumbuh kembali. Bukan karena dipaksa, tapi karena muncul dari hati. Kalau Bapak dan Ibu merasa bagian ini bermanfaat, silakan tulis angka 2 di kolom komentar, supaya saya tahu Bapak dan Ibu masih bersama saya. Dan kalau dirasa video seperti ini penting untuk banyak lansia lainnya, Bapak dan Ibu boleh klik subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya, serta bagikan ke teman atau saudara sebaya.
Siapa tahu bisa menguatkan hati mereka juga. Bapak dan Ibu, salah satu hal yang sering membuat hati kita terluka adalah kebiasaan mengeluh tentang sikap anak. Kadang tanpa sadar kita berkata dalam hati, "Kenapa anakku berubah? Kenapa dia tidak lagi menghargai orang tuanya?" Keluhan-keluhan itu manusiawi, tapi jika dipelihara terus justru menjadi beban yang makin berat dan merampas ketenangan. Pada usia ini, hati kita sebenarnya butuh istirahat, bukan tambahan luka. Sebelum kita lanjut, coba Bapak dan Ibu tuliskan di komentar. Apakah akhir-akhir ini lebih sering memikirkan perilaku anak dibanding merawat diri sendiri? Tidak perlu malu, kita semua pernah berada di titik itu. Dengan berbagi, kita belajar memahami diri dan saling menenangkan. Ada cerita singkat dari Pak Surya, 70 tahun, yang tinggal di Bekasi. Ia dulu sering mengeluh. "Anak-anakku tidak perhatian," katanya setiap sore sambil duduk sendirian. Tapi suatu hari, tetangganya berkata pelan, "Pak, anak Bapak mungkin punya beban yang Bapak tidak lihat, tapi Bapak jangan lupa merawat diri." Kalimat itu membuat Pak Surya tersadar. Ia mulai mengisi hari dengan berjalan pagi, belajar membaca Al-Quran lagi, ikut senam lansia. Ia merasa lebih tenang. Dan menariknya, setelah ia sibuk mengurus diri sendiri, anak-anaknya justru mulai lebih perhatian karena melihat ayahnya terlihat lebih damai. Kalau kita terlalu fokus menunggu perhatian dari anak, hati akan terasa semakin kosong. Tapi saat kita mulai mengurus diri, makan teratur, beraktivitas, tertawa dengan teman sebaya, energi positif itu terasa oleh keluarga. Anak-anak pun pelan-pelan kembali menghargai. Bukan karena kita meminta, tapi karena mereka melihat orang tua yang kuat dan tetap ceria meski usia bertambah. Jadi Bapak dan Ibu, berhentilah mengulang keluhan yang menyakiti diri. Mulailah memilih hal-hal yang membuat hari terasa ringan. Karena ketika kita mencintai diri sendiri, kita sedang mengajarkan orang lain bagaimana seharusnya mereka mencintai dan menghargai kita. Bapak dan Ibu, salah satu kesalahan yang sering kita lakukan tanpa sadar adalah mengejar perhatian anak. Kita sering merasa harus menelepon duluan, bertanya kabar berulang-ulang, atau ikut mengatur urusan rumah tangga mereka. Semua dilakukan karena sayang. Tapi di hati kecil ada rasa takut dilupakan. Padahal, ketika perhatian dikejar, anak justru merasa tertekan. Sebelum dan kita akhirnya lanjut, coba tuliskan di komentar. Apakah Bapak dan Ibu termasuk yang sering menahan rindu, tapi bingung harus menghubungi anak atau tidak? Jawaban dari Bapak dan Ibu bisa menenangkan banyak orang yang merasakan hal sama. Ada cerita dari Bu Sumarni, 68 tahun, yang tinggal di Malang. Ia dulu sering menelepon anaknya setiap sore. Bukan untuk hal penting, hanya supaya merasa ditemani. Namun suatu hari, anaknya berkata pelan, "Bu, saya sayang Ibu, tapi saya juga capek. Kalau Ibu tenang, saya lebih tenang." Kata-kata itu sempat membuat Bu Sumarni sedih. Tapi setelah dipikirkan lagi, ia mulai memberi ruang. Ia mulai menyibukkan diri dengan merajut, ikut pengajian, dan bergaul dengan tetangga. Anehnya, anaknya justru mulai sering menghubungi. "Ibu kok sekarang ceria sekali, saya kangen," begitu katanya. Dari situ Bu Sumarni paham, kadang diam justru membuat anak rindu. Bapak dan Ibu tidak perlu mengejar perhatian. Justru ketika kita berdiri tenang, mandiri, dan tidak bergantung pada perhatian anak, mereka akan kembali menghormati karena melihat wibawa dan ketegaran kita. Anak-anak zaman sekarang lebih tersentuh oleh orang tua yang tenang, bukan yang memaksa diperhatikan. Dan kalau Bapak dan Ibu sampai di bagian ini, saya ingin mengajak dengan lembut. Tulis di komentar angka 4 sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu sedang belajar menjadi lebih tenang dan bijak. Bila dirasa bermanfaat, boleh juga dibagikan agar orang tua lain ikut merasakan ketenangan ini. Bapak dan Ibu, di usia senja kita sering berdoa agar anak-anak berubah, agar mereka kembali lembut, kembali menghormati, kembali sayang seperti dulu. Namun kadang tanpa sadar, doa yang kita panjatkan lahir dari hati yang terluka. Kita berdoa sambil membawa kecewa, membawa marah, membawa harapan yang terlalu berat. Padahal doa yang lahir dari sakit hati seringkali membuat batin semakin sesak, bukan semakin tenang. Sebelum kita lanjut, coba Bapak dan Ibu tuliskan di komentar, doa apa yang paling sering terucap belakangan ini? Doa untuk kesehatan, doa untuk anak, atau doa agar hati lebih sabar? Tidak apa-apa. Dengan menuliskannya,
Kita sedang mengajak hati untuk lebih jujur pada diri sendiri. Ada cerita lembut dari Pak Harto, 72 tahun, seorang duda yang tinggal di Kediri. Ia dulu sering berdoa dengan kalimat, "Ya Tuhan, sadarkan anak-anakku yang durhaka ini." Ia membaca doa itu setiap hari, tetapi setelah itu ia selalu merasa sedih. Suatu sore ia bercerita kepada ustaz di pengajiannya. Sang ustaz tersenyum pelan dan berkata, "Pak, doa seperti itu justru membuat Bapak makin terluka. Cobalah ubah doanya. Minta hati anak-anak dilembutkan, dan minta hati Bapak dikuatkan." Sejak saat itu, doa Pak Harto berubah. Bukan lagi doa yang menuntut, tapi doa yang merangkul. Ia berkata, "Ya Tuhan, lembutkan hati anak-anakku, dan lapangkan hatiku dalam mencintai mereka." Aneh, tapi setelah itu hatinya jauh lebih tenang. Bapak dan Ibu, doa yang tulus bukan yang penuh kemarahan, tapi yang penuh kepasrahan. Doa yang membuat kita ringan, bukan terbebani. Kadang anak belum berubah, tapi hati kita menjadi lebih kuat menghadapi mereka. Dan seringkali, perubahan dalam diri orang tua itulah yang membuka jalan agar anak pelan-pelan kembali lembut. Karena doa yang tenang bisa meredakan badai dalam keluarga. Jadi ubahlah cara berdoa kita. Doakan anak bukan dengan rasa kecewa, tapi dengan cinta seorang orang tua yang sudah sangat matang. Jangan minta mereka menjadi apa yang kita inginkan. Mintalah agar keluarga diberi hati yang lebih lapang. Karena ketika hati orang tua damai, rumah pun ikut damai meski anak-anak belum sepenuhnya mengerti. Bapak dan Ibu, ada satu hal penting yang sering terlupakan ketika menghadapi anak yang sudah tidak lagi menghormati orang tua. Wibawa tidak dibangun dari suara keras, tetapi dari ketenangan dan batasan yang sehat. Banyak orang tua merasa harus membalas saat anak berbicara kasar, padahal justru dengan menurunkan suara dan menjaga sikap, kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang kuat dan dewasa. Sebelum kita lanjut, coba Bapak dan Ibu tulis di komentar. Apakah selama ini lebih sering diam saat anak berkata tidak sopan atau justru terbawa emosi? Jawaban Bapak dan Ibu bisa membantu banyak orang tua lain memahami apa yang sedang terjadi di keluarga mereka. Ada kisah singkat dari Bu Rahayu, 67 tahun, dari Bandung. Anaknya yang sudah berkeluarga sering pulang dalam keadaan lelah dan berbicara dengan nada tinggi. Suatu hari, setelah dimarahi tanpa alasan, Bu Rahayu hanya berkata pelan, "Ibu tidak marah, tapi kalau kamu bicara begitu, Ibu tidak bisa lanjutkan obrolan." Lalu beliau pergi ke halaman rumah tanpa drama. Malamnya anaknya datang, duduk di sebelahnya dan berkata, "Maaf Bu, saya salah." Bukan karena dimarahi, tapi karena Bu Rahayu menunjukkan ketenangan yang membuat anaknya sadar diri. Bapak dan Ibu, ketika kita menjaga ketenangan, kita tidak sedang mengalah. Kita sedang menunjukkan batasan yang tegas. Kita memberitahu anak bahwa kita tetap orang tua mereka, bukan dengan teriakan, tetapi dengan sikap yang berwibawa. Anak-anak akan lebih mudah menghargai orang tua yang mampu menahan diri dibanding orang tua yang ikut terbakar emosi. Dan jika Bapak dan Ibu masih mengikuti sampai bagian ini, saya ingin mengajak dengan cara yang halus. Tuliskan angka 6 di komentar sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu sedang berlatih membangun wibawa melalui ketenangan. Bila menurut Bapak dan Ibu segmen ini bermanfaat, boleh juga dibagikan agar lebih banyak orang tua yang merasakan manfaatnya. Bapak dan Ibu, ada satu cara yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat kuat untuk membuat anak kembali menghormati orang tua, yaitu menunjukkan bahwa hidup kita tetap bahagia, meskipun mereka tidak selalu memperhatikan. Banyak orang tua tidak sadar bahwa ketika mereka terlihat sedih, murung atau terlalu berharap pada anak, justru anak merasa tertekan. Namun saat orang tua tampak tenang dan mandiri, anak akan lebih mudah menghargai. Sebelum kita lanjut, tuliskan di komentar apakah Bapak dan Ibu akhir-akhir ini lebih banyak menghabiskan waktu sendirian atau bersama keluarga. Ini bisa membantu kita melihat bagaimana suasana batin Bapak dan Ibu hari ini. Ada kisah dari Pak Yadi, 73 tahun, yang tinggal di Cirebon. Ia dulunya selalu menunggu anaknya menelpon, sampai-sampai setiap sore duduk di dekat jendela sambil melihat ponsel. Namun suatu hari ia memutuskan untuk mengubah kebiasaan itu. Ia mulai ikut senam lansia, belajar membuat kerajinan tangan, dan ikut arisan bapak-bapak di lingkungan. Dalam beberapa minggu wajahnya lebih cerah dan hatinya lebih tenang. Anehnya,
Setelah melihat ayah mereka lebih bahagia, anak-anaknya justru mulai sering datang berkunjung. Bapak dan Ibu, ketika kita menjalani hidup dengan keceriaan meski sederhana, anak-anak akan merasa bangga. Mereka akan melihat bahwa orang tua mereka bukan beban, tapi sosok yang kuat dan tetap berharga. Kebahagiaan kita bukan menunjukkan tidak butuh mereka, tetapi menunjukkan bahwa kita mampu merawat diri. Dan itu membuat anak-anak jauh lebih menghormati. Jadi jangan takut terlihat bahagia meskipun anak jarang pulang. Lanjutkan hobinya, berkumpul dengan tetangga, ikut kegiatan ibadah, berjalan pagi, atau merawat tanaman. Kebahagiaan orang tua adalah pesan kuat yang mengatakan, kami tetap kuat dan kami baik-baik saja. Lama-lama anak akan rindu dan datang bukan karena kewajiban tetapi karena kagum. Bapak dan Ibu, ada satu hal penting dalam hubungan dengan anak yang sering tidak disadari. Memaafkan bukan berarti membiarkan mereka bersikap seenaknya. Banyak orang tua menahan sakit hati, tapi tidak pernah benar-benar melepaskan. Akibatnya, setiap kali anak berkata kasar atau tidak menghargai, luka lama muncul kembali dan membuat kita semakin sedih. Padahal memaafkan justru membuat hati kita ringan dan memberi ruang untuk menetapkan batasan yang sehat. Sebelum kita lanjut, coba tuliskan di komentar. Apakah Bapak dan Ibu pernah memaafkan anak secara diam-diam, tapi hatinya masih terasa perih? Tidak apa-apa. Banyak orang tua merasakan hal yang sama, dan berbagi akan membuat kita saling menguatkan. Ada kisah sederhana dari Ibu Rini, 69 tahun, di Solo. Anak sulungnya pernah berbicara kasar hingga membuatnya menangis. Selama berbulan-bulan beliau menyimpan luka itu dalam diam. Suatu hari seorang sahabatnya berkata, Rin, maafkan dia, bukan untuk dia, tapi untuk kesehatan hatimu. Kalimat itu menyentuh hatinya. Ia memaafkan, tapi tidak melupakan batas. Sejak itu, setiap kali anaknya mulai berbicara dengan nada tinggi, Bu Rini berkata pelan, kalau kamu bicara begitu, Ibu memilih berhenti dulu. Tidak marah, tidak melawan, tapi jelas. Lama-kelamaan, anaknya mulai berubah. Bukan karena takut, tetapi karena sadar ibunya punya ketegasan yang lembut. Bapak dan Ibu memaafkan bukan berarti membiarkan diri disakiti terus-menerus. Memaafkan adalah memilih damai untuk diri sendiri. Tapi memberi batas adalah bentuk menghargai diri sendiri. Dua hal ini berjalan berdampingan. Ketika anak melihat orang tua yang memaafkan dengan hati lapang, tapi tetap menjaga wibawa, mereka akan belajar menghormati, sedikit demi sedikit. Dan jika Bapak dan Ibu masih bersama saya sampai bagian ini, tuliskan angka 8 di komentar sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu sedang belajar melepaskan luka dan menjaga batas dengan bijak. Kalau segmen ini terasa bermanfaat, boleh juga dibagikan agar lebih banyak orang tua lain yang belajar menenangkan hatinya. Bapak dan Ibu, ada satu kebenaran yang sering terlewat ketika anak berubah sikap. Anak-anak belajar bukan dari nasihat panjang, tapi dari teladan yang mereka lihat setiap hari. Di usia kita sekarang, kata-kata mungkin tidak lagi didengar, tetapi sikap yang tenang, cara bicara yang lembut, dan cara kita memperlakukan orang lain akan menetap di hati mereka lebih lama dibanding 1000 wejangan. Karena itu, menjadi cermin yang baik adalah langkah penting agar anak perlahan kembali menghormati. Sebelum kita lanjut, coba tuliskan di komentar. Apakah selama ini Bapak dan Ibu lebih sering memberi nasihat kepada anak, atau lebih banyak diam sambil berusaha memberi contoh? Jawaban Bapak dan Ibu akan membuka banyak sudut pandang bagi yang lain. Ada kisah ringan dari Pak Darmin, 71 tahun, di Makassar. Ia punya anak bungsu yang sejak remaja berbicara keras dan sering membantah. Nasihat apapun tidak mempan. Suatu hari, Pak Darmin mulai mengubah pendekatannya. Ia tidak lagi banyak bicara, tetapi setiap hari anaknya melihat ayahnya selalu memperlakukan istrinya dengan penuh hormat, menyapa tetangga dengan sopan, dan tidak pernah mengeluh. Lama-lama anak itu berubah tanpa diminta. Ia mulai menurunkan nada suara, mulai meminta maaf saat salah, bahkan mulai membantu mengurus rumah. Saya malu sendiri, Pak, katanya. Ternyata ayah tidak pernah membalas sikap jelek saya. Bapak dan Ibu teladan itu bekerja perlahan, tidak langsung terlihat, tidak langsung membuat anak berubah, tapi seperti tetesan air yang jatuh ke batu, lama-lama melembutkan hati yang paling keras sekalipun.
Ketika kita berbicara lembut, anak akan mengingatnya. Ketika kita menahan diri, anak akan menirunya suatu hari nanti. Ketika kita tetap sopan meski disakiti, anak akan belajar bahwa itulah kelas seorang orang tua. Karena pada akhirnya anak-anak mungkin tidak menghormati karena disuruh, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang hebat dalam diri kita. Bukan hebat karena materi, bukan karena kekuatan, tapi karena kebijaksanaan dan kesabaran. Dan itulah yang membuat orang tua menjadi figur yang layak dihormati sampai kapanpun. Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah membahas banyak hal tentang bagaimana menghadapi anak yang kadang berubah sikap dan tidak lagi menghormati orang tua. Dari menenangkan hati, menjaga wibawa, memberi ruang, memaafkan, hingga menjadi teladan, semuanya adalah langkah-langkah lembut yang dapat mengembalikan kedamaian dalam hubungan keluarga. Tidak ada yang mudah, tetapi setiap langkah kecil membawa kita pada hati yang lebih tenang. Sebelum kita lanjut, tuliskan di komentar, bagian mana yang paling menyentuh hati Bapak dan Ibu dari perjalanan 10 segmen ini? Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ada satu pesan penting yang perlu selalu Bapak dan Ibu ingat. Anak-anak tidak selalu langsung mengerti kasih sayang orang tua. Mereka masih belajar menghadapi hidup, masih tertatih menata diri, dan kadang tanpa sengaja melukai orang yang paling mencintai mereka. Tapi orang tua memiliki kekuatan yang tidak dimiliki siapapun, keteguhan hati dan cinta yang luas. Ketika cinta itu dibarengi dengan ketegasan dan kedamaian, perlahan-lahan anak akan kembali luluh dan menghormati. Bapak dan Ibu bukan gagal. Bapak dan Ibu bukan beban. Bapak dan Ibu bukan orang tua yang salah. Justru Bapak dan Ibu adalah sosok yang luar biasa kuat, karena mampu bertahan, sabar, dan tetap mencintai meski dilukai. Dan ingat, dihormati itu bukan soal memaksa anak tunduk, tetapi soal bagaimana kita menjaga wibawa, ketenangan, dan kelembutan yang melekat pada diri kita sebagai orang tua. Dan sebelum kita tutup, kalau Bapak dan Ibu merasa rangkaian pembahasan ini bermanfaat, saya mengajak dengan sangat lembut. Tuliskan angka 10 di komentar, dan bagikan video ini kepada sahabat atau saudara yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Siapa tahu lewat pengalaman kita hari ini, hati mereka ikut dikuatkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu dipenuhi ketenangan dan cinta yang hangat.